Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo, Bapak Firmansyah Maimora SSTP MH. Yang kami hormati Komandan Koramil Bendosari Kapten ARH Budi Sarwoko. Yang kami hormati Kapolsek Bendosari yang dalam hal ini diwakili Wakapolsek Bapak Ibtu Hartoyo. Yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Bendosari Bapak Budi Raharjo. Yang kami hormati jajaran Forkopimcam Kecamatan Bendosari. Yang kami hormati Kepala Desa Sukihan Bapak Sukardi. Yang kami hormati pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati pengurus MTA Perwakilan Sukoharjo. Yang kami hormati pengurus MTA Cabang Bendosari dan Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini 16 September 2024 kita bertemu dalam acara pengajian dan silaturahim warga MTA Bendosari bersama pimpinan MTA Pusat, Forkopimcam Kecamatan Bendosari dan masyarakat sekitar, dengan mengambil tema dengan silaturahim kita jalin ukhuwah Islamiyah yang dilaksanakan di gedung MTA Cabang Bendosari 1 Kabupaten Sukoharjo. Dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillah. Dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin
disilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, acara siang hari ini disiarkan langsung oleh TV Digital MTA TV channel terpilih wilayah layanan Jateng 1 dan Yogyakarta, 102,2 Persada FM Sragen Jawa Tengah, 107,9 MTA FM Solo Jawa Tengah, 103,9 Suara Pantura FM Rembang Jawa Tengah, 90,8 Prima FM Cilacap Jawa Tengah, 104 RPFM Gombong Jawa Tengah, 105,5 Suara Kesuma FM Wonosobo Jawa Tengah, 89,8 Nasidik FM Purwakarta Jawa Barat, 101,3 Army FM Muko Bengkulu, 91,6 Karisma FM Pontianak Kalimantan Barat, 103,5 PB Radio Station Persada Bali FM Buleleng Bali, TV dan radio satelit di channel MTA TV dan MTA FM. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ananda Raja Syabani Amsyar Al-Fatih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa qasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna
alaina bayana kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha fakirah kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabul insanu ayyutraka sudah alam yakunu tafatan mim maniyumna summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ananda Raja Syabani Amsyar Al-Fatih. Ini adalah santri TPQ MTA Bendosari 1 dan putra dari Bapak almarhum Andrian Ibnu Syafi'i dan Ibu Fajar Lestari. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan acara berikutnya, laporan Ketua Panitia kepada Ustadz Muhammad Sahir, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Bendosari, yang kami hormati Al-Ustadz Berkholid Saifullah, yang kami hormati
Bapak Kapolsek Bendosari, yang kami hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Bendosari, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Bendosari, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Bendosari, yang kami hormati Bapak Ketua PKUB Kecamatan Bendosari, yang kami hormati Bapak Pimpinan MTA Perwakilan Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Koordinator Guru Daerah MTA Perwakilan Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sugian beserta perangkatnya, yang kami hormati Bapak Ketua RT beserta warga masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu dan hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi kenikmatan kepada kita berupa Islam dan iman. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami atas nama panitia berkenankanlah untuk menyampaikan sepatah dua kata di hadapan Bapak Ibu semua. Yang pertama, kami ucapkan sugeng rawuh, selamat datang yang telah hadir di Majelis MTA Bendosari 1. Selanjutnya terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah dan rahmat kepada kita. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak RT dan warga sekitar yang telah membantu kami baik pikiran dan tenaga demi kelancaran acara pengajian silaturahmi pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami laporkan bahwa kajian MTA Bendosari 1 keberadaannya atau berdiri pada tahun 1979. Kalau sekarang tahun 2024 berarti sudah usia 45 tahun. Seiring dengan perjalanan waktu, berdirilah kajian MTA cabang Bendosari 2 yang berada di Desa Cabean. Juga berdiri MTA cabang Bendosari 3 yang berada di Desa Torio. MTA cabang Bendosari 4 berada di Desa Gentan. Berdiri juga MTA cabang Sukoharjo 3 yang berada di Bendungan, Kelurahan Begajah. MTA cabang Polokarto 5 yang berada di Desa Kenokorejo. Berdiri juga MTA cabang Bendosari 5 yang berada di Desa Mojorejo. Cabang-cabang yang kami sebut di atas, mulanya dulu awal ngajinya di Siring, MTA cabang Bendosari 1 ini. Sehingga yang semula kajian yang 1 titik yaitu di Bendosari 1
kemudian menjadi 7 titik tempat pengajian. Untuk menjalin hubungan silaturahim, kita selenggarakan acara pengajian dan silaturahim warga MTA Bendosari, Sukoharjo 3, Purwokerto 5 bersama pimpinan MTA Pusat Forkopimcam Kecamatan Bendosari dan masyarakat sekitar. Dengan silaturahim kita jalin ukhuwah Islamiyah. Untuk itu kami mohon kepada Al-Ustadz berkenan untuk memberikan tausiah dan nasihat kepada kita semua. Kepada Bapak Camat kami mohon sambutannya, saran dan pesan dan saran. Kepada Bapak pimpinan MTA Perwakilan juga kami mohon untuk sambutan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah kata-kata yang dapat saya sampaikan. Atas nama panitia penyelenggara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kita menyambut menerima kerawuan panjenengan Bapak Ibu kami ada kekurangan, mohon maaf yang sebesarnya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sambutan Camat Bendosari Sukoharjo yang kepada yang kami hormati Bapak Firman Syah Maimura SSTP MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pusat MTA Surakarta Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah Sugeng Rawuh Ustadz wonten Bendosari. Yang kami hormati pimpinan MTA Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati pimpinan MTA cabang Bendosari, baik Bendosari 1 sampai 5. Alhamdulillah sudah ada 5. Leres nggih, Pak. Yang kami hormati rekan-rekan Forkominjam, Pandan Ramil, hadir pribadi, Pak Wakapolsek, matur suwun. Yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Bendosari, yang kami hormati Kepala Desa Sugian beserta perangkatnya, dan yang kami hormati seluruh jamaah warga MTA Kecamatan Bendosari yang hadir, yang rawuh di Siring Sugian ini. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang cerah ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati,
Sebelumnya terima kasih matur nuwun atas undanganipun terhadap rekan-rekan Forkompinjam pada Camat dan Ramil Kapolsek. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul bersatu dengan tema, dengan silaturahim kita wujudkan ukhuwah Islamiyah. Pada pagi hari ini ada ulama, ada umaro, ada warga masyarakat berkumpul bersilaturahim. Kita semuanya insya Allah yang hadir di sini selalu diridhai dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz yang kami hormati dan bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kami sampaikan kepada Al-Ustadz bahwasanya di Kecamatan Bendosari kami dari semua elemen termasuk organisasi masyarakat, termasuk ormas Islam yang belum lama di minggu kemarin kami beserta pengurus MUI Kecamatan Bendosari melaksanakan pemilihan pengurus yang baru. Dan dari semua anggota MUI di Kecamatan Bendosari, alhamdulillah kami matur di sini Ustadz, kami berempat saling silaturahim, saling mengunjungi, saling memberikan support satu sama lain. Yang pasti kami mewakili jajaran Forkompinjam mengucapkan terima kasih dan matur nuwun atas kebersamaan dan juga koordinasi dengan semua elemen termasuk khususnya warga MTA cabang Bendosari. Pak Ustadz, perlu kami sampaikan juga Bendosari mempunyai slogan nggih menika Bendosari Nyawiji. Nyawiji diwastani nggih menika bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Semua elemen, semua unsur yang ada di Kecamatan Bendosari kita perkuat hubungan silaturahim dan juga hubungan secara kekeluargaan dalam rangka untuk mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik, suatu keadaan yang lebih bermanfaat untuk pribadi, keluarga, masyarakat umumnya yang ada di Kecamatan Bendosari. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan, Al-Ustadz. Kami mohon nanti dalam tausiah panjenengan kami semua warga Kecamatan Bendosari dan khususnya warga MTA Kecamatan Bendosari nyuwun dunganipun semoga kami semua selalu diberi kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan dan juga keberkahan. Mekaten yang dapat kami sampaikan, ada kurang dan lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bendosari dalam hal ini sekali lagi monggo kita semuanya bersatu untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik dan lebih makmur. Sekap Waduk Mulur Kecamatan Bendosari wonten lepatipun atur dalem nyuwun gungipun samudra pangaksami. Sekap billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Beliau Bapak Firmansyah Maimora SSTP MH. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah saatnya kita akan menyimak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah. Dan kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita siapkan buku catatannya,
Kita simak, kita buka Al-Qur'annya, kita cermati apa yang nanti disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kepada yang kami hormati Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan yang senantiasa kami hormati Bapak Camat Bendosari, Bapak Firman Syah Maimora, SSTP MH. Yang terhormat Bapak Dan Ramil, Kapten ARH Budi Sarwoko. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Bendosari, dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Wakapolsek Ibtu Hartoyo. Dan juga yang kami hormati Bapak Lurah Sugian, Bapak Sukarti, Ketua MUI Bendosari, Bapak Haji Budi Raharjo SAG. Dan yang kami hormati Bapak-Bapak pimpinan MTA, baik tingkat pusat, perwakilan Sukoharjo, ya, dan khususnya pimpinan-pimpinan cabang yang ada di Bendosari dan sebagian di Polokarto. Dan tentu yang kami cintai Bapak Ibu keluarga besar MTA Kecamatan Bendosari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kekuatan Islam, kekuatan iman, dan insya Allah juga kekuatan ihsan kepada kita semuanya. Serta Allah juga masih berkenan memberikan kita kesempatan sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di Bendosari 1 ini dalam rangka untuk bersilaturahim satu dengan yang lainnya. Ini perlu kita syukuri. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri toladan kita, sang pembawa risalah yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta, manusia maksum, tanpa salah, tanpa khilaf, tanpa dosa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas pertolongan dan ridha Allah melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa menjadi tahu jalan pulang kita yang lurus. Karena biar bagaimanapun dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini merupakan tempat meninggal.
Nah, ketika kita meninggalkan dunia ini, tentu kita akan pulang kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Rasulullah, diturunkannya Al-Quran, sehingga kita bisa tahu jalan pulang yang lurus. Dan tentunya kita tidak tahu kapan Allah akan panggil kita pulang. Namun yang jelas kepulangan kita itu pasti, dan itu pasti terjadi, tinggal tunggu waktu saja. Oleh karenanya Allah berpesan, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu tinggalkan dunia ini kecuali benar-benar dalam keadaan berislam sepenuhnya, berislam seutuhnya, totalitas dalam menjalankan keislamannya. Sekarang ini kita tahu banyak orang ngaku Islam tetapi tidak mau berislam. Jangan-jangan termasuk kita, naudzubillah. Banyak yang ngaku Islam tetapi tidak mau berislam. Islam hanya sebatas pengakuan di lisan saja. Islamnya hanya sebatas tertulis di KTP saja. Allah tidak membutuhkan pengakuan Islam seseorang yang hanya tertulis di KTP. Yang Allah perintahkan, orang kalau sudah ngaku Islam, maka dia harus mau berislam secara totalitas. Untuk bisa berislam secara totalitas, Bapak dan Ibu, tentu tidak bisa tidak. Kita harus istiqomah mentadaburi apa yang menjadi tuntunan Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Biar bagaimanapun Bapak Ibu, kita ini sebetulnya sebagai manusia sudah diciptakan oleh Allah, sudah dimuliakan oleh Allah sejak awal penciptaan kita. Jadi seluruh manusia itu sebetulnya sudah dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah sejak awal penciptaannya. Dari mana kita tahu? Tentu dari informasi yang Allah berikan kepada kita. Allah Tuhan kita memberikan satu penegasannya. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Di situ Allah memberikan ketetapannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam ini kan berarti manusia. Jadi manusia ini sebetulnya sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah sejak awal penciptaan. Kemudian bukan hanya itu saja. Apa yang di darat, apa yang di laut, semuanya ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Bahtera bisa berlayar di lautan, mengangkut kebutuhan manusia, itu karena Allah yang menundukkan. Dan apa yang di darat, semuanya ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebutuhan manusia.
Selain itu Allah juga memberikan rezeki yang baik bagi manusia. Dan Allah juga memberikan kelebihan bagi manusia di atas semua makhluk ciptaan Allah. Jadi kita ini makhluk yang mulia Bapak Ibu. Bahkan Allah sendiri di situ ngendika, manusia itu diberi kelebihan oleh Allah di atas semua makhluk yang Allah ciptakan. Sudah diberi kemuliaan, kemudian semua yang ada di muka bumi ini ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Diberi, dijamin rezekinya, rezeki yang baik. Dan juga diberi kelebihan oleh Allah di atas semua makhluknya. Namun demikian, banyak manusia yang tidak mau menjaga kemuliaan yang telah Allah berikan ini. Banyak manusia yang tidak mau dimuliakan oleh Allah. Sehingga kemuliaan Allah dia rusak dengan akhlak yang buruk. Harusnya kemuliaan dari Allah ini dijaga dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, malah dia rusak dengan akhlak madmumah, dengan akhlak yang buruk. Lah bagaimana kita manusia ini biar bisa menjaga kemuliaan yang Allah berikan ini? Tentu tidak ada cara lain. Kita harus paham tujuan hidup kita di dunia. Kehidupan manusia di dunia ini bukan untuk tujuan yang remeh-temeh. Bukan untuk tujuan yang sepele. Kalau menurut Allah, manusia diciptakan dan dilahirkan oleh Allah ke dunia ini untuk tujuan yang sangat mulia. Yang pertama, agar manusia itu beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Agar manusia itu melakukan pengabdian tanpa batas kepada Allah. Hal ini Allah sebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa dibuka itu Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 sampai setidaknya 58. Mari dibaca. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dalam ayat itu tadi, Az-Zariyat 56 sampai 58, Allah memberikan penjelasan, Allah menegaskan bahwa
Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, hanya untuk melakukan pengabdian tanpa batas kepada Allah. Allah tidak ciptakan jin dan manusia agar jin dan manusia itu memberi makan kepada Allah. Allah tidak butuh kepada manusia. Yang butuh itu manusia, manusia butuh kepada Allah. Sehingga kalau manusia itu butuh kepada Allah, sudah seharusnya dan wajib manusia itu mendekat kepada Allah. Manusia itu tunduk patuh kepada Allah. Karena yang memberi makan manusia itu adalah Allah. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah, dialah sang maha pemberi rezeki. Jadi apa yang ada pada kita ini Bapak Ibu, semua rezeki yang ada pada kita, sejak kita di alam kandungan, sampai nanti kita bertemu Allah, itu semuanya yang memberi hanya Allah semata. Ini tujuan pertama diciptakannya manusia. Jadi manusia itu hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan. Manusia di dunia ini bukan tanpa maksud. Menurut Allah, tujuan pertamanya manusia itu mengabdi kepada Allah tanpa batas. Banyak orang sekarang yang tidak mau mengabdi kepada Allah, padahal juga ngaku sebagai orang Islam. Nah, kalau kita tidak kenal tujuan kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, maka kemuliaan yang telah Allah berikan dengan sendirinya akan hilang begitu saja. Bukan Allah yang menghilangkan kemuliaan itu, tapi kita manusianya yang menghilangkan kemuliaan itu. Karena kita tidak mengenal tujuan hidup kita sebagai manusia. Saat ini mungkin sudah ada yang 80 tahun menjalani amanah kehidupan dari Allah. 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, mungkin ada yang 40 tahun juga, 30 tahun, 20 tahun. Berpuluh-puluh tahun Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia. Namun mungkin sepanjang itu kita masih jauh dari Allah. Kenapa? Karena tidak tahu tujuan kita hidup di dunia sebagai manusia. Adapun tujuan yang kedua, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala, dan ingatlah ketika Tuhanmu yaitu Allah berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Saking pentingnya misi manusia di atas muka bumi ini, sampai Allah harus beritahukan kepada para malaikatnya. Ini saking pentingnya misi kehidupan manusia. Dalam Al-Baqarah ayat 30 itu, tujuan manusia hidup di dunia itu sebagai khalifah. Khalifah itu selain bermakna pemimpin, pengelola, pemakmur, khalifah juga bermakna saling mewarisi kebaikan. Jadi manusia ini, Bapak Ibu, keberadaan manusia di dunia itu memang amanah dari Allah untuk menjadi pemakmur bumi, pengelola bumi. Dengan apa? Dengan kebaikan, dengan kebenaran. Karena khalifah, makna kedua dari khalifah itu mewariskan dan mewarisi kebaikan serta kebenaran. Kalau ada manusia yang tidak mau mewariskan
tidak mau mewarisi kebaikan dan kebenaran, berarti dia telah kehilangan identitas kemanusiaannya. Dan kita tahu Bapak Ibu, manusia hanya akan disebut sebagai manusia kalau dia punya identitas kemanusiaan. Manusia yang tidak paham dan tidak menjalankan identitas kemanusiaannya, berarti dia telah kehilangan identitasnya sebagai manusia. Manusia yang kehilangan identitas kemanusiaannya tentu di sisi Allah sudah tidak dianggap sebagai manusia. Bahkan menurut Allah, manusia yang kehilangan identitas kemanusiaannya disebut oleh Allah lebih rendah daripada binatang. Itu ayat-ayat Allah mengatakan seperti itu. Tapi kalau manusia itu paham identitas kemanusiaannya, maka berarti dia telah menjaga kemuliaan yang Allah berikan. Untuk bisa paham bahwa kita ini punya identitas sebagai manusia, agar kita bisa melakukan pengabdian tanpa batas kepada Allah, agar kita juga bisa mewariskan dan mewarisi kebaikan serta kebenaran karena Allah. Untuk itu semua Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang abadi. Allah utus nabinya untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Tanpa Al-Quran, tanpa diutusnya Rasul, tidak mungkin Bapak Ibu kita bisa bersilaturahim, kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah. Karena silaturahim itu perintah Al-Quran, perintah Rasulullah. Ukhuwah Islamiyah itu juga perintah Al-Quran, perintah Allah, perintah Rasulnya. Tidak bisa kita bayangkan, andai kata Allah tidak turunkan Al-Quran, Allah tidak utus Rasulnya, tentu kita tidak bisa menjadi manusia yang baik. Kenapa? Karena tidak bisa mengenal tujuan hidup kita sebagai manusia. Tentu kita juga tidak bisa melakukan silaturahim, juga tidak bisa berukhuwah Islamiyah tanpa Quran, tanpa diutusnya Rasulullah. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman harusnya merasa sangat bersyukur sekali kepada Allah. Menjalani amanah kehidupan yang hanya sekali ini, Allah sudah turunkan pedoman hidup yang abadi. Allah juga utus Rasulnya untuk mengajarkan pedoman hidup ini. Sehingga siapapun manusia yang mengikuti pedoman hidup abadi ini, dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Karena hanya Al-Quran yang akan membawa kita menuju jalan yang paling lurus. Coba diingat kembali Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 9. Hanya Al-Quran yang akan membawa kita ke jalan yang paling lurus. Setiap saat setidaknya sehari 5 waktu, 17 rakaat, kita terus memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Permohonan terus kita panjatkan kepada Allah. Tetapi Allah sudah turunkan jalan yang lurus, yaitu Al-Quran. Doa kita sudah dijawab oleh Allah, tapi anehnya kita tidak mau mengikuti Al-Quran. Padahal itu permohonan kita kepada Allah. Kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, Allah sudah jawab, Allah turunkan Al-Quran yang akan menuntun kita ke jalan yang paling lurus, tetapi kita manusia mengabaikan Al-Quran. Kenapa? Karena lebih mementingkan, mengutamakan hawa nafsu. Tidak ada jalan yang lurusnya bisa menyamai Al-Quran, apalagi melebihi. Tidak ada jalan. Sebaik apapun pemikiran manusia,
sebaik apapun konsep yang dibuat oleh manusia, ini tidak akan bisa menyamai kelurusan jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Mari dibaca itu. Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Quran ini akan senantiasa menunjuki kamu, wahai manusia, ke jalan yang paling lurus, aqwam. Selain itu, sesungguhnya Al-Quran ini sebagai kabar gembira. Apakah bagi semua manusia? Tentu tidak. Kalau menurut Allah dalam ayat itu, Quran hanya akan memberikan kabar gembira kepada siapa? Pada orang-orang yang beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Al-Quran akan terus memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang telah ngaku beriman kepada Allah. Pengakuan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Tidak hanya sebatas pengakuan di lisan, tetapi pengakuannya di lisan dibuktikan dengan amal soleh. Maka orang yang ngaku beriman kepada Allah dan membuktikannya dengan amal soleh akan mendapatkan kabar gembira dari Al-Quran berupa anna lahum ajran kabira. Bagi mereka pahala yang besar, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Karena ada pertolongan Allah yang turun melalui Al-Quran. Ini yang terus kita mohonkan kepada Allah. Kita mohon diberi petunjuk, mohon dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Allah sudah hadirkan jalan yang lurus itu. Tetapi kenapa kita sebagai manusia ini seringkali mengabaikan, menolak apa yang menjadi petunjuk Allah ke jalan yang lurus. Apa yang menjadi petunjuk Al-Quran kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena kita lebih mengedepankan hawa nafsu, na'udzubillah. Ada 3 jenis manusia dalam menerima Al-Quran. Ada 3 jenis manusia, sikap manusia dalam menerima Al-Quran. Ada yang zalim, ada yang pertengahan, ada yang bersegera dalam kebaikan. Itu Allah sebutkan dalam Quran surat Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang soleh, kepada hamba-hamba pilihan kami. Jadi umat Islam ini Bapak Ibu, itu hamba yang dipilih oleh Allah. Hamba terpilih, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan warisan Al-Quran. Tetapi bagaimana sikap umat Islam dalam menerima Al-Quran? Ternyata dalam ayat itu terbagi menjadi 3. Tidak semua orang yang ngaku Islam betul-betul taslim, tunduk patuh, menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup. Orang yang sudah ngaku Islam pun terbagi menjadi 3. Ketika Quran datang kepadanya. Yang pertama, faminhum dzalimul li nafsi.
Ada orang ketika menerima Islam itu terus berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Dia menolak Al-Quran. Atau dia hanya mengimani sebagian isi Al-Quran, mengkufuri sebagian isi Al-Quran. Orang yang seperti ini sejatinya dia berbuat dolim, berbuat aniaya kepada dirinya sendiri. Quran perintahkan kepadanya untuk berkata jujur. Dia milih berkata bohong. Saat kita berbohong Bapak dan Ibu, sejatinya kita berbuat aniaya terhadap diri kita sendiri. Saat kita berbohong, saat itu pula tercatat dosa yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Quran perintahkan kita untuk berbuat adil, tapi seringkali atau kadangkala justru kita memilih berbuat tidak adil, berbuat dolim, berbuat curang, dan lain sebagainya. Saat kita berbuat dolim, tidak adil, curang, berarti kita telah berbuat dolim, aniaya kepada diri kita sendiri. Karena sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sebentar sekali. Tidak lama lagi kok kita akan mati. Tidak lama lagi, semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu disebutkan al-mautu qaribun. Kematian itu sangat dekat. Lebih dekat daripada kedipan mata kita. Jangan dikira yang masih muda matinya masih lama. Kenapa kok kematian itu disebutkan sangat dekat? Karena tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia mati. Ada di antara kita ini, Bapak Ibu, yang berani menjamin dirinya 1 menit ke depan masih hidup? Ada yang berani menjamin dirinya 0,5 menit ke depan masih hidup? Tidak ada. Ini tanda bahwa kematian itu sangat dekat. Jangan dikira orang yang sehat tidak bisa mati. Bahkan saat ini pun sangat mungkin terjadi. Allah panggil kita di tempat ini. Maka silaturahim ini baik kalau untuk kita gunakan mengingat kematian. Kalau mati selesai itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita mati sudah selesai, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kehidupan yang abadi, tidak masalah. Yang menjadi masalah itu saat kita nanti setelah tinggalkan dunia, ternyata ada pertanggungjawaban amal perbuatan, itu yang menjadi masalah. Kalau mati selesai, tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya tidak masalah itu. Tapi sayangnya Allah telah memberikan ketetapan. Nanti manusia semuanya akan dibangkitkan dari kematian. Untuk dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan berikan balasannya. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat ketika hidup di dunia, Allah juga akan berikan balasannya. Agar balasan nanti baik, tentunya kita harus menerima Al-Quran sepenuh hati. Jangan jadi tipe manusia jenis pertama. Quran sudah datang kepadanya, Quran sudah menyapanya, tapi dia mengabaikan Al-Quran. Dia menolak Al-Quran, berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Quran perintahkan jujur, dia malah bohong. Quran perintahkan tegakkan kebenaran, dia malah menegakkan kebatilan. Quran perintahkan tegakkan keadilan, dia malah milih menegakkan kedoliman. Jadi
selalu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Quran perintahkan jalin silaturahim, jalin ukhuwah Islamiyah, dia malah menjadi pemutus hubungan silaturahim. Jadi perbuatan, ucapannya itu selalu bertolak belakang dengan perintah Al-Quran. Maka orang ini orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang Islam menerima Al-Quran itu pertengahan saja. Ya, tetap menjalankan perintah Islam, tetapi ya kadang masih mempeng bermaksiat. Jadi berada di pertengahan. Ya taat, ya maksiat. Pagi taat, sore maksiat. Atau sore taat, malam maksiat. Pagi-pagi buta, taat dengan jamaah ke masjid, keluar dari masjid, nanti pagi mencari nafkah dengan cara yang Allah haramkan. Ini di pertengahan. Jadi ya kadang taat, kadang maksiat. Tentu bukan itu yang diharapkan dalam kita menerima Al-Quran. Kita harus berusaha menjadi tipe yang ketiga. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Jenis ketiga, tipe dari orang Islam dalam menerima Al-Quran itu bersegera. Segera melaksanakan kebaikan yang diperintahkan oleh Al-Quran. Hanya jenis ketiga ini yang diridhoi oleh Allah. Karena di situ muncul kata biidznillah. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada idznillahnya. Maka tipe ketiga dari manusia inilah yang mendapat keridhaan dari Allah. Yaitu orang ngaku Islam dan bersegera melaksanakan perintah kebaikan, perintah kebenaran dari Al-Quran. Nah, maka mari kita introspeksi diri, kita menjadi tipe yang keberapa? Apakah tipe pertama? Suka aniaya, punya hobi berbuat dosa, atau tipe kedua kadang taat, kadang maksiat, atau tipe ketiga yang bersegera dalam kebaikan dan kebenaran, bersegera pula meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Tentunya kita akan memilih dan berusaha menjadi tipe ketiga. Namun semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah sudah utus Rasulnya, agama ini sudah sangat sempurna, tinggal kita ikuti saja. Insya Allah, dijamin oleh Allah dan Rasul, pasti akan selamat saat kita pulang kepada Allah nanti. Namun manusia itu hawa nafsunya terkadang terlalu mendominasi. Banyak yang kalah dengan hawa nafsunya. Sudah tahu itu kemaksiatan, sudah tahu itu perbuatan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hanya gara-gara untuk mengejar kepentingan dunia, yang sifat senang dunia ini hanya sesaat. Banyak manusia di dunia ini yang mengabaikan perintah Allah dan Rasul. Dia kejar kesenangan dunia. Padahal apapun yang ada pada sisinya di dunia ini, apapun itu pasti akan sirna. Pasti akan musnah. Pangkat, jabatan, sirna. Harta kekayaan, sirna. Sanak keluarga juga sirna. Bahkan nyawanya sendiri pun akan sirna. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa.
Kata Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 96. Apapun yang ada pada sisimu wahai manusia di dunia ini, entah itu pangkat, jabatan, harta kekayaan, sanak kerabat, keluarga, handai tolan, teman-teman sejawat, pekerjaan, bahkan nyawamu sekalipun, itu akan yanfadu, akan musnah, akan sirna. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Tetapi yang kekal abadi itu hanya apa yang ada di sisi Allah. Kampung akhirat itulah yang abadi. Oleh karenanya wajar kalau ada yang mengatakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal manusia. Dunia ini tempat untuk meninggal. Semua manusia, semua makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal di dunia. Lah akhirat, kampung akhirat itulah tempat tinggal yang sesungguhnya. Karena kalau sudah sampai akhirat abadi Bapak Ibu. Kalau kita sudah sampai akhirat tidak mungkin dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia. Tidak mungkin. Kalau sudah sampai akhirat, kita sudah mati, tinggalkan dunia, tidak mungkin dihidupkan lagi oleh Allah ke dunia untuk yang kedua kalinya. Kematian kita di dunia ini merupakan langkah awal untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang. Untuk menempuh kehidupan yang kekal abadi, yaitu kampung akhirat. Nah, tentu kita akan berusaha menjadi manusia-manusia yang tunduk patuh pada apa yang menjadi petunjuk Al-Quran. Akan berusaha bersegera menjalankan perintah kebaikan, perintah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Karena yang kita dambakan adalah keselamatan hidup dunia dan akhirat. Banyak orang yang dohirnya di dunia itu senang karena punya banyak harta, tetapi ternyata di hadapan Allah dia tidak dipandang sedikit pun. Meski punya kekayaan yang melimpah di dunia. Tapi kalau miskin iman, ini celaka. Siapapun orangnya, tidak peduli Bapak Ibu, siapapun orangnya yang mengingkari Al-Quran ketika Quran datang kepadanya, siapapun orangnya, dijamin oleh Allah dia pasti celaka. Celaka dunia, celaka akhirat. Quran Fussilat ayat 41 berkata demikian. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Al-Quran ketika Al-Quran datang menyapanya, sungguh mereka pasti akan celaka. Itu ketetapan Allah. Kalau Allah sudah buat ketetapan, tidak ada satupun manusia yang bisa menolak ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah tidak pernah mengalami perubahan. Walan tajida li sunnatillahi tahwila walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali kamu tidak akan mendapati ketetapan Allah mengalami perubahan. Dan sekali-kali kamu juga tidak akan mendapati ketetapan Allah mengalami pergantian. Kalau Allah sudah memberikan ketetapan, siapapun orangnya yang mengkufuri Al-Quran, tidak beriman, tidak menjalankan isi Al-Quran, padahal Quran sudah datang kepadanya, dia abaikan Al-Quran, dijamin oleh Allah pasti celaka. Tidak ada yang selamat. Orang yang menolak Al-Quran itu tidak ada yang selamat. Karena ketetapan itu datang langsung dari Allah, Sang Maha Tinggi, datang dari tempat tertinggi, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita kan tidak ingin celaka.
Kalau tidak ingin celaka, satu-satunya jalan duru ma'a kitabillahi haitsuma daro. Beredarlah kalian manusia bersama Al-Quran, kemana saja Al-Quran membawamu. Satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita, itu hanya Al-Quran. Sepandai apapun pemikiran manusia, sebagus apapun konsep yang dibuat manusia, itu tidak bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Yang bisa menyelamatkan kita hanya keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita dibuktikan dengan mengikuti Al-Quran, itu sebagai jalan hidup kita. Apapun profesi kita, kalau terus ikuti Al-Quran, dijamin oleh Allah selamat. Apapun profesi kita. Oleh karenanya pertemuan kita hari ini salah satunya dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Quran perintahkan untuk silaturahim, Quran perintahkan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Maka hari ini kita bertemu di sini di Bendahasari 1 untuk menjalankan silaturahim, lebih mempererat tali silaturahim, lebih menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini tadi baru mukadimah Bapak Ibu, kan belum masuk ke tema. Baik ya, ini sudah jam 11 kurang. Karena tema hari ini dengan silaturahim kita jalin ukhuwah Islamiyah. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu, kita bersilaturahim, kita berukhuwah Islamiyah, namun kalau kita tidak paham arti silaturahim, maka silaturahim itu hanya lolamisan. Karena kita tidak paham arti dari silaturahim. Kalau kita tidak paham makna ukhuwah Islamiyah, maka persaudaraan di antara kita pun bisa jadi palsu. Oleh karenanya di 15 menit terakhir ini kan kita sampaikan, kita bahas bersama-sama tentang arti silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Biar silaturahim kita ini tidak palsu. Biar ukhuwah Islamiyah ini tidak palsu. Silaturahim, di situ ada kata silah. Silah itu apa toh? Silah itu hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat, tidak akan terpisahkan oleh sebab apapun juga. Itu silah. Ini satu akar dengan sholat. Kalau kita sholat itu Bapak Ibu, sejatinya kita sedang menjalin hubungan yang sangat kuat dengan Allah. Kalau kita mendirikan sholat, itu hakikatnya kita sedang membangun hubungan yang sangat erat dengan Allah. Sehingga tidak akan terpisahkan hubungan kita dengan Allah ini oleh hal-hal remeh-temeh dunia. Karena kita menjadi hamba Allah yang sholat. Lah silah satu akar dengan sholat. Maka bagi orang-orang yang menjalin hubungan silaturahim, sejatinya dia sedang berusaha untuk membangun persaudaraan, tali persaudaraan yang sangat kuat, sangat erat, tidak terpisahkan oleh sebab apapun juga. Kecuali kalau di antara kita ada yang memerangi kita karena Islam kita, maka putus hubungan. Tetapi meski beda akidah, tetapi tidak memerangi Islam kita, tetap jalin hubungan silaturahim. Nabi Ibrahim dengan bapaknya itu beda akidahnya. Bapaknya Nabi Ibrahim pembuat berhala, penyembah berhala.
Tetapi hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya tetap tersambung. Lah ketika bapaknya melarang, memerangi Nabi Ibrahim karena taat kepada Allah, Nabi Ibrahim ini baru di situ Nabi Ibrahim katakan kepada bapaknya hal-hal yang berkaitan dengan akidah, maka sudah tidak bisa bertemu. Tetapi kaitannya dengan bapak dan anak, kewajiban Allah kepada nabinya tetap berbuat baik kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua kandungmu memerintahkan kamu, memaksa kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma. Jangan taati perintah kedua orang tua kandungmu. Meski itu orang tua kandungmu, tapi kalau memaksa kamu untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, jangan taati keduanya. Namun demikian Allah juga perintahkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Berbaktilah kepada orang tua untuk urusan-urusan dunia dengan cara yang ma'ruf. Bergaullah dengan orang tua untuk urusan-urusan dunia dengan cara yang ma'ruf. Nah ini silaturahim, persaudaraan yang sangat erat, yang sangat kuat, tidak akan terpisahkan oleh apapun juga. Nah, untuk bersilaturahim ini Bapak Ibu ada 3 rukunnya. Rukun silaturahim itu ada 3. Yang pertama ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua tafahum, saling memahami. Yang ketiga takaful, saling tolong menolong, saling kuat menguatkan. Tanpa 3 ini silaturahim tidak berjalan dengan baik. Rukun persaudaraan itu ada 3. Ta'aruf, saling mengenal. Karena manusia juga diciptakan oleh Allah lita'arafu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Segenap manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian, wahai manusia, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Kok Allah ciptakan kita, jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Tujuannya lita'arafu, agar manusia itu saling mengenal. Beda bangsa, tidak masalah. Yang penting sesama manusia kewajibannya untuk berta'aruf. Beda akidah, tidak masalah. Yang penting tujuannya untuk berta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain. Manusia dilahirkan oleh Allah ke dunia ini memang untuk saling mengenal, bukan untuk saling memusuhi. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Sehingga manusia itu hadir di dunia bukan untuk saling memukul, bukan untuk saling memusuhi, bukan untuk saling memerangi, bukan untuk saling menindas satu dengan yang lain, bukan untuk saling menjatuhkan kehormatan satu dengan yang lain. Keberadaan manusia di dunia ini hanya lita'arafu, untuk saling mengenal.
Berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda akidah, itu tidak masalah selama kita bisa berta'aruf satu dengan yang lain. Ini ta'aruf. Saling mengenal. Saling mengenal tidak cukup hanya mengenal namamu siapa, rumahmu di mana, anakmu berapa, istrimu berapa. Tidak cukup hanya begitu. Saling mengenal di sini berarti saling mencintai. Mencintainya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kalau karena hawa nafsu ya berarti laki-laki mereka ta'aruf dengan perempuan, bojone tonggone barang dita'arufi. Itu karena hawa nafsu. Jadi ta'aruf di antara kita itu asasnya cinta karena Allah, karena kita orang Islam. Maka orang Islam dimanapun berada, kalau berta'aruf, lakukan ta'aruf itu karena Allah. Rasa cinta karena Allah. Kalau hanya saling mengenal biasa, Bapak Ibu tahu rumahnya, tahu namanya. Nanti begitu dia diuji oleh Allah, terkena musibah, tidak tergerak hati kita untuk menolong. Karena hanya mengenal biasa. Orang Islam kalau berta'aruf itu tidak boleh hanya biasa-biasa saja. Ta'aruf kita lakukan karena cinta. Landasan cintanya ini karena Allah. Maka nanti persaudaraan itu akan sangat erat, akan sangat kuat. Kalau sudah saling ta'aruf, meningkat menjadi tafahum, saling memahami satu dengan yang lain. Memahami satu dengan yang lain ini berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Aku tidak akan menyakitimu, aku tidak akan menghinamu, aku tidak akan menindasmu, aku tidak akan mendolimimu karena kamu adalah aku. Kalau aku menyakitimu, berarti aku menyakiti diriku sendiri. Kalau aku menghinamu, berarti aku menghina diriku sendiri. Kalau aku mendolimimu, berarti aku mendolimi diriku sendiri. Kalau aku mengambil hakmu, berarti aku telah menghilangkan hakku sendiri. Itu tafahum. Jadi saling memahami satu dengan yang lain. Begitu pula sebaliknya. Karena kamu adalah aku, mustahil kamu menyakitiku, mustahil kamu mendolimiku, mustahil kamu menghinaku, kamu meremehkanku, merendahkanku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu tafahum dalam Islam. Ini 3 unsur silaturahim. Kalau sudah bisa saling tafahum, tingkatkan menjadi takaful. Takaful itu saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Takaful itu saling tolong-menolong, bukan saling menghancurkan. Bukan saling mendolimi. Takaful itu saling memperhatikan, mementingkan kepentingan saudaranya di atas kepentingannya sendiri. Itu takaful dalam Islam. Oh, kalau begitu tidak ada yang bisa, no. Tidak ada manusia yang bisa melaksanakan itu. Kata siapa? Sudah dicontohkan oleh kaum Ansor. Kaum Ansor lebih mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin di atas kepentingan mereka sendiri. Kita baru boleh mengatakan, oh, kalau harus mengedepankan kepentingan saudara di atas kepentingan sendiri, ya sulit, tidak ada manusia yang bisa. Kalau belum ada contohnya, baru boleh kita mengatakan demikian. Tapi kenyataannya, sudah pernah ada contoh dari sahabat-sahabat Ansor, ketika beliau-beliau dipersaudarakan oleh Nabi dengan kaum Muhajirin. Kaum Ansor mengedepankan kepentingan saudaranya, kaum Muhajirin di atas kepentingannya sendiri. Kisah persaudaraan beliau-beliau yang sangat istimewa itu
yang sangat hebat itu sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10, nanti Bapak Ibu bisa lihat itu. Persaudaraan beliau-beliau ini sangat istimewa. Saling mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingannya sendiri. Karena dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kisah persaudaraan itu sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Hasyr ayat surat 59 ayat 9 dan 10. Tujuannya untuk apa? Agar kisah persaudaraan itu ditiru, dicontoh, dijadikan teladan bagi generasi berikutnya yang juga ingin menjalin persaudaraan. Kenapa kaum Muhajirin dan Ansor persaudaraannya bisa sangat istimewa? Karena 3 unsur silaturahim tadi berjalan. Ada ta'aruf di antara beliau-beliau, ada tafahum, ada takaful, saling menguatkan, tidak saling melemahkan. Saling menjaga kehormatan, tidak saling menjatuhkan kehormatan. Kata silaturahim ini ringan kita ucapkan di lisan, tapi maknanya sangat dalam. Tidak cukup hanya formalitas dalam ucapan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Maka insya Allah kita yang hadir di sini, kita berjanji karena Allah, kita semuanya siap untuk menjalin tali silaturahim. Silaturahim umarok dengan ulama, ulama dengan umarok. Umat Islam yang satu dengan yang lain, meski beda ormasnya, beda lembaganya, selama dia menjadi orang Islam, selama itu pula menjadi saudara orang Islam yang lain. Al-muslimu akhul muslim, sabda Nabi demikian. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wala yakhduluhu wala yahkiruh. Karena muslim yang satu saudara bagi muslim yang lain, maka haram untuk saling mendolimi. Haram, kata Nabi kita, untuk saling menyakiti muslim yang satu dengan muslim yang lain. Dan tentu haram pula saling menjatuhkan kehormatan muslim yang satu dengan yang lain. Haram saling merendahkan. Dan juga karena muslim itu saudara bagi muslim yang lain, la yakhduluh. Tidak boleh sesama muslim kok membiarkan untuk tidak menolong, untuk tidak tolong menolong, itu tidak boleh. Dilarang oleh Nabi kita untuk tidak tolong menolong. Maka kewajiban muslim dimanapun berada, kalau ada saudara muslimnya yang betul-betul membutuhkan pertolongan, kewajiban dia memberikan pertolongan. Karena sabda Nabi demikian. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita, la yu'minu ahadukum, atau la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawaikohu, orang yang tetangganya tidak selamat dari kejahatannya. Jadi kalau ada manusia yang terus berbuat jahat pada tetangga kanan kirinya, orang ini dijamin oleh Nabi tidak akan masuk surga. Ini kasih sayang, silaturahim dalam Islam. Maka orang Islam diberi kemampuan oleh Allah memberikan pertolongan pada yang lain. Melihat yang lain butuh pertolongan, kok tidak ditolong. Tetangganya kelaparan, dia bermalam dalam keadaan kenyang. Bisa tidur nyenyak dalam keadaan kenyang, sedang tetangganya kelaparan. Dia tahu dan mampu untuk menolong tetangganya, kok tidak dia lakukan. Masa bodoh, egois, anania.
maka orang ini tidak dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang beriman. Kita bisa tidur tenang, tidur nyenyak, melewati malam dengan tidur nyenyak karena perut kenyang. Sedang tetangga kita kelaparan. Kita tahu itu. Dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menolongnya. Tetapi rasa egois sehingga kita tidak menolongnya. Percuma pengakuan iman kita. Tidak dinilai oleh Allah. Islam iman itu tidak hanya tentang sholat. Tidak hanya tentang haji. Tidak hanya tentang umroh. Islam iman itu juga tentang bagaimana menolong orang lain. Itu Islam, itu iman. Bahkan tetangga kelaparan kita kenyang, kita tidak membantu. Tidak dikatakan beriman oleh Nabi. Kita sudah sholat tapi tidak diakui beriman oleh Nabi. Iman kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Na'udzubillah. Karena selain itu, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain, la yahkiruh, jangan saling menghina. Kita miris Bapak Ibu. Sekarang ini kita lihat banyak orang Islam saling mencaci satu dengan yang lain, saling menghina satu dengan yang lain, merendahkan satu dengan yang lain, padahal itu semua dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Bihasbi mri'im minasyarri ayahkira akhul muslim. Nabi kita bersabda juga, cukup seseorang itu jadi pendosa di hadapan Allah. Maka kalau Bapak Ibu itu pengen jadi pendosa di hadapan Allah, tidak harus mendem, tidak harus berzina, tidak harus korupsi. Cukup panjenengan menghina orang Islam lainnya, itu dinilai oleh Nabi cukup kita jadi pendosa di hadapan Allah. Bihasbi mri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukup seseorang itu jadi pendosa di hadapan Allah saat dia menghina saudara muslim lainnya. Mudah sekali toh mau jadi pendosa di hadapan Allah itu. Tidak perlu mabuk, tidak perlu judi, tidak perlu korupsi, tidak perlu maling, tidak perlu molimo. Cukup kita hina saudara muslim kita, itu sudah cukup untuk kita mendapat stempel dari Allah sebagai seorang pendosa. Na'udzubillah, indahnya Islam. Itu silaturahim. Ketiga unsur tadi Bapak Ibu tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa adanya pertautan hati di antara kita. Tanpa adanya ta'liful qulub. Pertautan hati tidak ada, maka tiga unsur silaturahim tadi sulit untuk kita lakukan. Pertautan hati ini di antara kita umat Islam hanya bisa dilakukan dengan tunduk patuh pada Al-Quran. Karena yang menyatukan hati orang Islam itu hanya Allah melalui Al-Quran. Itu ukhuwah Islamiyah. Muamalah sesama muslim seringkali dan potensi terjadi perselisihan. Namun perselisihan orang Islam jangan berakhir menjadi dendam. Jangan berakhir menjadi permusuhan. Oleh karena itu, Allah berikan solusinya, Allah berikan petunjuknya. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu, bagaimana jika ada orang sesama muslim kok berselisih, biar tidak saling dendam, biar tidak saling dengki, biar tidak terus bermusuhan, bagaimana solusinya? Allah berikan di situ. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu petunjuk dari Allah. Sesungguhnya orang yang beriman itu kewajibannya hanya bersaudara, hanya menjalin silaturahim. Namun dalam pergaulan sesama orang beriman sekalipun itu ada potensi untuk berselisih. Ketika terjadi perselisihan,
Apa yang harus dilakukan? Fa'aslihu baina akhawaikum. Islahkan saudaramu yang saling berselisih. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang berselisih maupun yang mengislahkan itu tujuannya hanya takwallah, bertakwa kepada Allah. Tentu tidak memihak yang satu, tidak memihak yang lain. Orang yang mengislahkan asasnya takwallah, menegakkan kebenaran. Oleh karenanya berdasar ayat Allah dan hadis, kalau sudah tahu yang salah, jangan dibenar-benarkan, tapi diluruskan, dinasehati. Yang benar karena tidak mampu bayar, jangan disalah-salahkan. Itu namanya islah. Banyak oknum sekarang ini tidak membela kebenaran, tetapi membela yang bayar. Banyak oknum. Namun insya Allah di negeri kita ini masih Allah hadirkan penegak-penegak hukum yang betul-betul murni pembela kebenaran. Ya insya Allah seperti Bapak Camat kita, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek kita, beliau-beliau ini insya Allah betul-betul penegak kebenaran. Kenapa? Karena beliau-beliau punya Allah, kita juga punya Allah. Maka kalau terjadi perselisihan di antara kita, islahkan. Asas islahnya takwallah. Jadi mencari kebenaran karena Allah. Hanya dengan demikian la'allakum turhamun, kalian semua akan mendapat rahmat dari Allah. Kalau ini bisa kita jalankan Bapak Ibu, ayat ini satu ayat saja, Al-Hujurat ayat 10 ini bisa kita jalankan, niscaya tidak ada perselisihan umat Islam yang berujung berakhir menjadi dendam kesumat. Tidak ada satupun perselisihan umat Islam yang tidak bisa selesai, yang tidak bisa diislahkan. Satu ayat saja kita jalankan, semua persaudaraan umat Islam, perselisihan yang menimpa umat Islam akan selesai kalau kita jalankan ayat ini. Nah, baik Bapak dan Ibu ya, karena ini zuhur 11.35, sekarang udah jam 11:09, maka untuk mengakhiri pertemuan kita ini, sekali lagi kami tegaskan, mari Bapak Ibu kita jalankan dengan betul silaturahim ini. Kita jalankan, bukan hanya kita ucapkan. Selain kita gaungkan, selain kita ucapkan, kita jalankan sesuai dengan makna dari silaturahim itu sendiri. Ada 3 unsur silaturahim: ta'aruf, tafahum, takaful. Ketiganya tidak bisa berjalan tanpa ada pertautan hati di antara kita. Hati kita mustahil bertaut kalau kita tidak tunduk patuh pada Al-Quran. Karena hanya Al-Quran yang akan menautkan hati kita. Kalau ini semua bisa kita laksanakan, insya Allah ukhuwah di antara kita bisa terjalin dengan baik. Karena asasnya saling cinta karena Allah, saling menjaga karena Allah, saling menghormati karena Allah, saling mengenal karena Allah, saling memahami karena Allah, tolong menolong yang dilakukan pun juga karena Allah. Kalau sudah demikian, insya Allah kehidupan kita yang sekali ini betul-betul berarti karena mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karenanya pertemuan ini kami akhiri, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Berani hidup, tak takut mati. Karena orang hidup pasti mati. Setakut apapun kita terhadap kematian, pasti mati. Wong saat ini kita hidup. Maka berani hidup, tak takut mati. Kematian itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Kalau takut mati, jangan hidup. Takut mati, jangan hidup. Orang yang tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Hidup ini akan ada ujian-ujian dari Allah.
Ada ujian yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Takut hidup, mati saja. Kan begitu. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Mudah-mudahan Allah meridhai kehidupan kita yang hanya satu kali ini. Sehingga nanti kita pulang kepada Allah benar-benar dinilai oleh Allah sudah menjalankan amanah kehidupan dari Allah ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih Al Ustaz. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dulu Ustaz untuk foto bersama, sambil monggo untuk panitia bisa menyingkirkan, memindahkan mimbar untuk kita sesi foto. Kami mohon untuk tamu undangan bersiap untuk berfoto. Di antaranya ada Pak Camat, kemudian dan Ramil dari Kapolsek, kemudian Forkopimcam dan juga pengurus pusat serta pengurus perwakilan. Monggo. MUI ya, Ketua MUI, monggo untuk bersiap berfoto. Dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup acara marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.